Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa pada renungan hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu dan Saudara di mana saja berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Tema renungan hari ini berjudul Iman Mengalahkan Dunia. Ayat renungan hari ini terdapat pada 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, tertulis demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang pengusaha Kristen pernah bercerita bahwa dalam usahanya ia kerap dihadapkan pada godaan untuk curang, memanipulasi laporan keuangan, atau memberi suap. Namun ia memilih bertahan dengan integritas meskipun sempat rugi. Pada akhirnya kepercayaan klien justru semakin bertambah karena konsistensinya. Yohanes menegaskan bahwa imanlah yang memberi kuasa untuk mengalahkan dunia, yakni sistem nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Martin Luther pernah berkata bahwa iman bukan sekedar percaya di pikiran, tetapi keberanian nyata untuk tetap setia pada jalan Kristus meski harus berhadapan dengan resiko. Lebih jauh, kemenangan ini bukan bersifat lahiriah atau politis, melainkan rohani. Kita dimampukan menolak arus dunia yang mementingkan ego. Rasul Yohanes ingin meneguhkan jemaat bahwa mereka tidak sendirian, sebab Roh Kuduslah yang menguatkan iman mereka. Sejarah gereja membuktikan iman yang kokoh sanggup bertahan di tengah penganiayaan. Karenanya, iman bukan hanya kunci keselamatan, tetapi juga senjata rohani untuk mengalahkan kuasa dunia yang menekan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bisnis modern, godaan terbesar seringkali adalah kompromi terhadap nilai-nilai iman. Namun iman yang hidup menolong kita berkata tidak terhadap dosa, sekaligus iya pada kebenaran. Orang beriman mungkin kalah secara finansial untuk sesaat, tetapi menang secara rohani dan kekal. Dengan iman, kita dimampukan untuk tetap tegak walau menghadapi tekanan pasar yang tidak adil atau persaingan yang kotor. Iman memberi kesadaran bahwa berkat sejati bukan berasal dari keuntungan duniawi, melainkan dari Allah. Sehingga usaha bukan hanya sarana mencari untung, tetapi juga kesaksian iman bagi sesama. Amin.